Nah, sekarang kita akan mencari pusat massa ketika daerah itu atau benda tipis itu dibatasi oleh dua kurva. Kalau tadi kan kita perhatikan, yang contoh sebelumnya tadi dia hanya dibatasi oleh satu kurva. Misalnya, secara umum, kalau dibatasi oleh dua kurva, misalnya kita punya kurva fx, yang mana fx itu lebih besar dari gx. Kemudian, antara fx sama gx itu dia berada pada interval A sama B, yang mana fx sama gx pada interval ini dia merupakan fungsi kontinu. Kemudian, kalau kita gambarkan pada bidang xy kayak gini, nah di sini yang atas itu merupakan kurva si y sama dengan fx-nya, kemudian yang bawah itu adalah kurva dari y sama dengan gx-nya. Kayak gitu. Nah, kemudian di dua daerah ini dia dibatasi oleh domain yang tadi, yaitu domainnya domainnya itu dibatasi oleh dari poin A sampai poin B, kayak gitu. Nah, ketika kita sudah menemukan daerahnya seperti itu, maka sisanya kita hapus karena itu tidak akan menjadi fokus pencarian kita. Nah, selanjutnya nanti dengan adanya daerah yang seperti ini, kita diminta untuk mencari pusat massanya. Misalnya, pusat massanya itu ada di sini. Nah, cara mencarinya gimana? Ya standar, tadi kita harus melakukan suatu partisi. Yang mana dalam satu partisi ini nanti kita akan mendapatkan satu pusat massa. Nah, di partisi ini kita asumsikan bahwa partisinya ini adalah persegi panjang. Karena dia tegak lurus terhadap sumbu X, maka lebarnya ini nanti adalah delta X. Lalu nanti panjang dari partisi ini itu adalah jarak atau selisih antara fx dikurangi dengan gx. Maka nanti kita akan mendapatkan panjang ini itu adalah kurva atas dikurangi dengan kurva bawah. Nah, selanjutnya dari satu partisi ini nanti kita akan mendapatkan satu delta luas, yaitu apa di situ? Ya, fx dikurangi gx dikalikan dengan delta x. Yang tidak lain nanti kita punya dA itu sama dengan fx dikurangi dengan gx dx. Kayak gitu. Nah, selanjutnya nanti satu partisi ini saya mendapatkan 1 dA, lalu dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya tadi, satu partisi ini nanti kita akan mendapatkan 1 delta M, delta massa, yaitu delta massa itu rumusnya densitas dikalikan dengan delta A, yaitu delta M itu sama saja dengan densitas dikalikan delta A. Delta A-nya tadi ini, yaitu fx dikurangi gx dikalikan dengan delta x. Tidak lain, nanti kita akan mendapatkan dm itu sama dengan densitas dikalikan dengan fx dikurangi gx dikalikan dengan dx. Tuh ya. Nah, dengan demikian nanti dari sini kita bisa mendapatkan hitungan massanya. Massanya berarti apa tadi rumusnya? Integral dm. Nah, untuk kasus ini berarti integral dm-nya kita ganti dengan ini, yaitu densitas dikalikan dengan apa? Fx dikurangi gx dx. Nah, lalu batasan x-nya dari mana ke mana? A sampai B. A sampai B. Kayak gitu. Ini massa. Selanjutnya, dari massa nanti kita akan mendapatkan siapa? Momen terhadap sumbu Y. Kalau momen terhadap sumbu Y, tadi integralnya apa? X dm. Ya, X dm. Nah, karena irisan yang kita ambil itu tegak lurus selama sumbu X, berarti X ini tidak perlu diubah apa-apa. Tetap ditulis X saja. dm-nya kita ganti dengan yang ini tadi. Berarti apa? X dikalikan densitas dikalikan dengan fx dikurangi gx dx.
Namun kita tambahkan batasannya. Batasannya dari A sampai B. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus mencari yang disebut sebagai MX, yaitu momen terhadap sumbu X. Momen terhadap sumbu X, tadi rumus dasarnya apa? Integral Y dm. Nah, ini yang agak sedikit perlu kita ubah. Karena dm-nya ini tadi kita peroleh dari partisi yang tegak lurus terhadap sumbu X, berarti y-nya ini kita ubah. Ini catatannya ya. Y-nya kita ubah dengan cara yang sama kayak tadi. Kita itu mau mencari pusat ini terhadap sumbu X loh. Berarti kita mau mencari ini. Nah, cari yang Y di sini itu dengan cara yaitu kurva fx ditambah dengan kurva gx dibagi dengan 2. Oleh karena itu, Y yang ada di sini kita gantikan dengan ini. Jadi apa di situ? Fx ditambah gx dibagi dengan 2 dikalikan dengan dm. Dm-nya siapa? Densitas dikalikan dengan fx min gx dx. Nah, selanjutnya perhatikan densitas sama 2 saya satukan. Sebelum ke situ batasnya dulu deh. dx-nya butuh batas x, berarti dari A sampai B. Oke, ini saya lanjutkan ke sini. Berarti ini integral A sampai B, densitas dibagi 2 dikalikan dengan siapa? Fx ditambah Gx dikalikan dengan Fx dikurangi Gx dx. Nah, penulisan ini bisa kita sederhanakan jadi apa? Integral A sampai B, oke. Densitas dibagi 2. Jadi apa tadi? Fx kuadrat min Gx dikurangi dengan G kuadrat Gx. Ya. Ini penulisan kayak gini bikin bingung nggak ya? Atau saya tulis manual aja lah kayak gini. Yaitu Fx dikuadratkan dikurangi dengan Gx dikuadratkan dx. Oke, ini adalah rumus dari MX. Jadi, dari apa yang sudah saya jelaskan itu tadi, bisa kita sederhanakan bahwasanya untuk mendapatkan M, masa yang dibatasi oleh 2 kurva itu adalah, saya sederhanakan, integral A sampai B, delta atau densitas dikalikan dengan Fx min Gx, dikalikan dengan dx kayak gini, kemudian my-nya sama dengan apa di situ? Integral A sampai B, densitas dikalikan x dikalikan dengan Fx dikurangi Gx dx, kemudian mx-nya itu sama dengan integral A sampai B, densitas dibagi 2 dikalikan dengan Fx, gini ya, Fx dikuadratkan dikurangi dengan Gx dikuadratkan dx. Ini kurungnya udah pas belum ya tadi? Ya, kurang kurungnya. Ini kurung besar ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, lanjut. Nanti dari momen terhadap sumbu Y, momen terhadap sumbu X, dan masa ya, nanti kita bisa mendapatkan pusat masanya. X-bar-nya apa nanti? Ya, ikut kayak tadi ya. Berarti MY dibagi dengan MY-nya itu. Kemudian Y-bar-nya apa? MX per M. MX-nya siapa? Itu tinggal menggantikan ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Oke, kita coba ke soal.